Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era globalisasi seperti sekarang ini, di mana perdagangan atau era perdagangan bebas terjadi, setiap orang bisa saja melakukan satu usaha, baik itu secara langsung ataupun melalui media, yaitu media internet yang bisa dijual melalui Shopee, Lazada, dan yang lainnya. Kemudian menjadi pertanyaan adalah, bagaimana nasib para pedagang, khususnya pedagang kaki lima atau pasar tradisional? Apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan penjualan mereka? Ada orang yang senang belanja pada pedagang di pasar tradisional atau pedagang kaki lima. Di sisi lain, ada juga orang yang senang atau lebih memilih belanja di supermarket atau pasar modern. Mengapa? Apa alasan mereka belanja di pasar tradisional atau lebih memilih di pasar modern? Berikut berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam artikel ilmiah dengan judul Pasar Tradisional versus Pasar Modern di Daerah Perkotaan menunjukkan karakteristik kondisi fisik pasar tradisional masih kalah dibanding dengan pasar modern. Yang kedua, jangkauan pelayanan pasar modern memiliki area pelayanan yang lebih luas. Ketiga, analisis persepsi konsumen menunjukkan keunggulan pasar modern dibanding pasar tradisional pada atribut keragaman, kualitas barang, kenyamanan, promosi, serta lokasi. Di sisi lain, ada kabar baik atau kabar gembira bagi para pedagang tradisional atau para pedagang di kaki lima, yaitu adanya preferensi atau kesukaan belanja dari konsumen ke pasar tradisional ternyata masih lebih tinggi daripada ke pasar modern. Apa alasannya dan bagaimana hal ini menjadi satu pemicu untuk lebih meningkatkan penjualan pedagang kaki lima atau pedagang tradisional? Sebelum masuk kepada hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh pedagang kaki lima atau pedagang tradisional untuk meningkatkan penjualannya, mari kita ketahui dahulu apa saja hal-hal yang disukai oleh para pembeli. Saya pribadi ketika belanja, tentu saya akan memilih barang dagangan yang berkualitas bagus, harga murah atau umuman, dan ada visual atau diinfokan harganya, atau ada tulisan harganya berapa begitu. Kemudian pelayanan prima. Di antara contoh atau indikator pelayanan prima yaitu ramah, tentu dengan ada senyum dari para pedagang, cepat ketika melakukan proses jual beli, barang banyak pilihan, dan sesuai dengan harapan pembeli. Kemudian timbangan sesuai dengan apa yang kita minta atau mungkin lebih sedikit. Kemasan bagus dan memudahkan membawa. Kemudian yang kita sukai pada saat kita belanja, pembeli bisa memilih barang tanpa diomeli atau dipelototi penjual. Mari kita bayangkan ketika belanja di supermarket, tempatnya bersih dan nyaman, kualitas barang bagus atau barangnya baik kondisinya. Ada harganya dan pas alias tidak bisa ditawar lagi. Bisa memilih yang kita suka, timbangan digital yang pas atau sesuai dengan harga. Dalam waktu tertentu biasanya ada diskon atau potongan harga untuk beragam barang dagangan. Terkadang ada tambahan hadiah. Selanjutnya pelayanan ada yang ramah, walaupun ada yang biasa saja. Kita sudah mengetahui apa yang disukai oleh pembeli atau konsumen dan apa kelebihan dari belanja di pasar modern atau di supermarket. Sekarang ketika kita bandingkan dengan pasar tradisional atau di pedagang kaki lima, ketika harga yang ditawarkan tidak menentu. Kadang umuman, kadang harganya lebih murah, kadang lebih mahal dari supermarket dengan barang yang kualitasnya kurang terjamin, tempat kurang menyenangkan, dan utamanya adalah pelayanan kadang kurang menyenangkan ketika kita ada di pasar tradisional atau di pedagang kaki lima. Sementara kita tahu bahwa ada peribahasa yang menyatakan pembeli adalah raja. Oleh karena itu, bila pedagang kaki lima atau pedagang di pasar tradisional tidak segera menyikapi hal ini,
Tentu lama-kelamaan pembeli akan lebih memilih belanja di supermarket, walau beberapa barang harganya lebih mahal. Walau ada konsumen atau pembeli yang memilih belanja di pasar modern atau di supermarket, namun tentu masih menjadi satu kabar gembira yang sangat penting bagi para pedagang di kaki lima atau pedagang di pasar tradisional. Berdasarkan hasil penelitian yang tadi kita sudah bahas, preference atau kesukaan belanja konsumen ke pasar tradisional ternyata masih lebih tinggi daripada belanja ke pasar modern. Inilah yang kemudian kita analisis bagaimana pedagang kaki lima mampu meraih hati pembeli sehingga penjualannya akan lebih meningkat. Apa yang harus dilakukan? Mengacu kepada hal-hal yang diinginkan atau diharapkan dari para konsumen dan keunggulan ketika kita belanja di pasar modern, diantaranya adalah barang berkualitas baik. Maka para pedagang tradisional atau di pasar modern, pilihlah barang yang berkualitas baik. Sehingga ketika barang berkualitas baik yang kita sodorkan tentu akan menarik perhatian daripada pembeli. Kemudian pembeli bisa memilih barang tanpa diomeli atau dipelototi oleh penjual. Oleh karena itu, mungkin menjadi satu pilihan yang sangat baik ketika para penjual membantu atau menawarkan untuk membantu memilihkan barang yang berkualitas baik, sehingga pelayanan akan lebih cepat dalam proses jual beli. Harga murah atau umuman, dan ada visual atau diinfokan harganya, ada tulisan harga maksudnya. Sehingga ketika kita melihat barang dan ada harganya, cocok dengan harga kita atau kita sudah membandingkan dengan harga di supermarket, maka tentu kita akan masih memilih belanja di tempat yang dekat atau di pedagang kaki lima atau di pasar tradisional. Kemudian pakaian penjual rapi, bersih, ramah, layanan cepat, timbangan sesuai, dan kemasan yang baik dan mudah dibawa tentu menjadi keunggulan dan akan meningkatkan daripada proses jual beli di pasar tradisional atau di pedagang kaki lima. Pada prinsipnya, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan penjualan dari para pedagang di kaki lima atau pasar tradisional, diantaranya lakukan introspeksi diri, kemudian perhatikan apa yang diinginkan pembeli. Lihat kelebihan pihak atau pedagang lain. Contohnya di sini adalah supermarket atau pasar modern. Apa yang ditawarkan oleh mereka? Kelebihan-kelebihan apa yang tidak ada di pasar tradisional? Inilah yang kemudian kita pergunakan untuk meningkatkan diri kita dalam rangka pengembangan, peningkatan penjualan dari para pedagang di kaki lima atau pasar tradisional. Demikian bagaimana cara kita meningkatkan penjualan, khususnya untuk para pedagang kaki lima dan pasar tradisional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.